Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini benar-benar bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir pembahasan kita di hadis yang keberapa? Ke-17 ya. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-17, yaitu tentang nopo Pak Bu? Perintah berbuat ihsan terhadap segala hal, kepada segala sesuatu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan ihsan terhadap segala hal. Adapun malam hari ini kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-17 ini, dan sekurang-kurangnya ada sekitar 5 faedah yang akan kita sampaikan, yang akan kami sampaikan insyaallah. Akan tapi sebelum itu kita dengarkan hadisnya terlebih dahulu. Monggo sinten sing badhe maos. Monggo. Zabha fa ahsinu zabha Baik, jazakallahu khairan. Al-haditsus sabi asyar, hadis yang ke-17. An Nabi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Au dzabha, ya. Apabila kalian ingin menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik pula. Lalu beliau memberikan contoh, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Di antara bentuk nyembelih hewan dengan cara yang terbaik adalah di antaranya menajamkan apa? Pisaunya atau alat untuk nyembelihnya. Ya. Kalau hewannya cukup dengan pisau, ya pisaunya yang ditajamkan. Kalau hewan itu perlu dengan apa? Golok, ya goloknya yang ditajamkan sesuai dengan kebutuhan. Menajamkannya di mana? Nang ngarepe hewane apa nang mburine? Di belakangnya. Kemarin sudah kita bahas nggih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan nyembelih. Di antaranya adalah mempertajam alat untuk menyembelih itu jangan di hadapannya. Aja malah diledek kewane srak dalam maning kowe. Jebule wala sing ngapa nyembelih kuwi sing mati dhisit. Ajal kan enggak ada yang tahu. Ya. Ini zolim, enggak boleh. Harus di tempat yang jauh. Jangan diperlihatkan di depan hewannya. Lalu kata Nabi yang kedua di antara adab dalam nyembelih adalah wal yurih dzabihatahu. Dan buatlah hewan yang akan disembelih itu merasa nyaman, seneng, ya, aja digawe gelisah. Ya. Dan di antara bentuk atau cara agar hewan itu nyaman, jangan dibarengkan dengan temennya sing wis pada mati. Ya. Liyane wis pada kejang-kejang, mbak gedeng jejere. Ya. Wis ngorong-ngorong kancane kewane sing sapine ya mamo, sing wedhuse mbak mbe. Lah satunya melihat pemandangan itu. Kira-kira nek tukang jaga lenggeret sapi niku Pak Bu bakal mutal-mutal mboten? Mutal-mutal. Ya. Karena insting hewan itu lebih tajam dari manusia. Lebih peka, nggih. Hewan enggak punya akal, tapi kepekaannya itu lebih kuat daripada manusia. Maka kalau bisa ya dan diusahakan itu dibikin bilik, ya, dibikin bilik. Ya. Hewan ini khusus nyembelihnya di sini, ini di sini, di sini. Berarti ya butuh tanah sing amba. Iya. Jadi jangan dijadikan satu tanpa ada bilik, jangan. Ya. Atau dipisah, karena hewan itu akan merasa Pak Bu, apalagi kalau diadepin, diadepna, ya. Darah mengucur, orang-orang pada jegal, ya Allah kenyong dalam maning ke jelas kenyong ke urutane ke. Maka ketika jagal itu mulai narik hewan tersebut, ya melompat hewannya, memper. Ya. Ini diantara adab yang harus diperhatikan. Tajamkan alat sembelihan dan maksimalkan supaya hewan itu merasa senang, nyaman, tidak gelisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas faedah-faedahnya. Faedah yang pertama, sangat ditekankan untuk semaksimal mungkin dalam berbuat kebaikan. Faedah pertama apa? Sangat ditekankan untuk semaksimal mungkin
dalam berbuat baik. Semaksimal mungkin dalam berbuat baik, berarti ora setengah-setengah. Contohnya setengah-setengah, padahal wis niat arep nyumbang 50.000, temenan lah nyumbang 50.000 lah. Waru kancane pada 10.000-an. Aduh nyong kayaknya kakean dewek apa ya? Lah nyong 15.000 bae lah, dikurangi. Allahu Akbar. Berarti orang maksimal, menyelisihi niat awalnya. Nek misalnya loh pada 10.000 nyong 100.000 lah, itu sih mana mending ya. Ini udah melihat temannya lebih sedikit, akhirnya merasa aduh nyong kayaknya paling akeh salah kayaknya kudu 15.000 bae. Ini namanya tidak maksimal, tidak ihsan ya. Ihsannya kurang. Padahal kemarin sudah kita bahas ihsan niku napa Pak Bu? Berbuat baik dengan level yang sangat tinggi, sempurna lah, bisa dikatakan sempurna. Dan ini kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Dan nyumbang niku berbuat baik bukan sih? Berbuat baik ya, nyumbang. Maka sebisa mungkin dengan cara yang ihsan. Atau contoh lain seperti tadi ya, ihsan kepada hewan ya, nyembelih nyembelih. Maka berbuat ihsannya diantaranya adalah dengan tadi yang disebutkan, menajamkan alat sesembelihan, kemudian membuat hewan itu merasa nyaman. Kalau bisa sekali sesembelihan ya, salib bres gitu. Hewan yang langsung mati dengan hewan sing kejang-kejang disit nembe mati, kira-kira lebih kepenak yang mana Pak Bu? Langsung mati, beres langsung mati. Enggak misalnya ada 3 yang harus dipotong tapi ternyata 1 belum, jadi sih melaku kayak kewane. Jenengan nate pernah melihat video ada ayam dipotong atau kambing, padahal wis eglek sirahe ya, kepalanya itu sudah eglek tapi isi teh melayu ke ora ihsan boleh nyembelih ya, enggak ihsan, itu nyiksa itu ya. Jadi harus langsung bres mati. Berarti senjatanya, alatnya harus landep Ustaz. Iya kudu landep, aja ngasih kedul ya, aja ngasih apa? Kedul. Ini kepada hewan. Lalu kemarin kita juga sudah singgung kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah khusyuk ketika sholat. Sebisa mungkin kita kalau sholat itu ihsan, maksimal ya. Sholat niku termasuk perbuatan baik napa buruk? Baiklah jelas. Maka kita juga harus ihsan. Di antara bentuk ihsan dalam sholat adalah napa? Khusyuk, tumak ninah. Tumak ninah niku napa? Ya tenang ya. Tenang, ora kesusu, orang ngebut ya, nuwun sewu. Maka keliru jika ada sholat sing dengan kecepatan kayak motor GP nggih, nuwun sewu. Oke, bali sholat apakah merasa tenang apa wala bayekane pada napa? Potak-pletek ya, nuwun sewu niki. Itu enggak tumak ninah, padahal tumak ninah termasuk dari rukun. Yang namanya rukun itu jangan sampai ditinggalkan Mbak Bu. Dan nuwun sewu, sebagian yang pernah saya lihat itu ya, takbiratul ihram bagi yang masbuk ini biasanya. Kadang kalau datang enggak takbiratul ihram dulu, langsung ikut apa? Imam ruku atau sujud lah.
Mungkin karena ngejar imam ruku, akhirnya langsung ruku, lupa belum takbiratul ihram. Kuwi salate gugur. Harus takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, baru ikut ruku. Ya, baru ikut ruku. Karena itu termasuk rukun. Ya. Demikian pula dalam sholat tadi, harus khusyuk, harus tumakninah. Dan ini semua adalah usaha kita untuk ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, bentuk ihsannya apa? Ya ngasih maghrib. Puasa ngasih duhur, medot puasa maning kowe kurang ihsan. Lho Ustaz, kan anu STK, lagi orang ngomong bocah TK. Lagi ngomong bapak-bapak nih kalau ibu-ibu. Ya kan ana sing berhalangan, ya kalau ada uzur sih nggak apa-apa. Nah ini nggak ada uzur, ya sehat, bergas, waras, wong lanang, awan-awan maring wardeg, ya. Deneng sih madang Pak. Oh lo iya kelalen. STI wis entong separo. Tanggung nggih lagi dikunyah. Lho ke kelalen apa ngelalen ya. Aduh, aku ora kuat banget kok Ustaz. Iya, karena jarang puasa sunnah, jadi antep rasane. Ya. Makanya diantara melatih Ramadan itu biar kuat, sering puasa sunnah Pak. Senin Kemis ya. Bisa ya puasa Dawud. Nah, ihsan dalam puasa ya gitu, sampai waktunya. Contoh lain kemarin, memberi orang makan ya. Berbuat baik kepada orang tua. Contoh ihsan kepada orang tua itu diantaranya ketika misalnya nih Pak Bu, kita pulang ke rumah bapak atau ibu kita, lalu melihat di meja makan mung ana nopo, mung ana tempe siji, tempe goreng, sama-sama lapar, kita ibu kita lapar dua-duanya. Bentuk ihsan pripun? Kasihkan semua. Parwan itu ya nggak apa-apa, itu masuknya pada kebaikan secara umum. Tapi ihsan apa? Diberikan semua. Itu yang dicontohkan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di antara contohnya seperti itu. Misalnya engkau menemukan roti di rumah dan pada saat itu enggak ada makanan satupun, maka bentuk ihsannya adalah engkau memberikan roti itu semuanya. Engkau rela menahan lapar ya, yang penting ibumu kenyang dengan sempurna. Itulah ihsan. Loh, parwan berarti haram Ustaz. Siapa sih ngomong haram? Tidak haram, parwan boleh ya. Tapi kalau kita pengen ihsan, fadl. Ya, mau parwan ya nggak apa-apa. Yang penting ibunya ya tuai gitu ya. Ojo kabehan dimakan kita semua. Ini contohnya. Atau dalam bekerja harus profesional, harus maksimal ya dalam menunaikan amanah ya. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya Pak Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat senang sekali kepada hambanya yang kerjanya itu profesional, maksudnya totalitas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani, dan hadis ini dinilai hasan ya, oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat senang
terhadap seorang hamba yang melakukan pekerjaannya secara profesional totalitas. Wayahe mangkat ya mangkat, wayahe prei ya prei. Ini adalah totalitas profesional dalam bekerja. Aja dela-dela merei. Kalau ada uzur ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada uzur ya janganlah. Karena ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang totalitas profesional dalam bekerja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama, bahwasanya sangat ditekankan untuk semaksimal mungkin dalam berbuat baik, yaitu berbuat ihsan. Kemudian faedah yang kedua, pentingnya memberikan contoh setelah menyampaikan teori. Kenapa faedah yang kedua? Pentingnya memberikan contoh setelah menyampaikan teori. Faedah kedua ini bisa diambil dari mana, Pak, Bu? Apa ada kaitannya sama hadis? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan berbuat baik kepada hewan, yang berkaitan dengan hadis yang kita bahas ini. Sebelumnya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan teori. Teori niku sih napa bahasa gampangnya? Teori napa? Hah? Teori apa? Cara ya contoh. Teori napa nggih bahasa kepenake? Iya materi belajarnya apa? Ada lain? Napa nggih Pak Warlan? Materi lah nggih. Ya materi siapa? Ya inilah panjenengan dari tadi kan mendengarkan penjelasan dari saya. Nah itu teori itu. Ya penjelasan lah ya gambar kalimat yang dijelaskan itu teori. Nah Nabi SAW itu sering sekali Pak Bu, ketika menyampaikan sebuah penjelasan nggak cukup cuma penjelasan tok, tapi diiringi dengan apa? Contoh dari teori. Contohnya dalam hadis ini Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan ihsan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Itu teori. Allah mewajibkan ihsan. Nah, orang yang baru dengar kan bingung, wajib ihsan. Ihsan sih kepriwe gitu. Ihsan tanggane nyong apa kepriwe? Kan masih bingung. Itu penjelasan. Lalu Nabi kasih contohnya. Bagaimana contoh ihsan? Idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ini penting sekali Pak Bu. Penting. Selain penting, ini juga termasuk metode Al-Quran dan hadis dalam mengajarkan umat Islam, mengajarkan ilmu. Di Al-Quran banyak ya. Daraballahu masalan, Allah memberikan sebuah permisalan. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan sebuah permisalan. Demikian pula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ciri khas dakwah Islam. Jadi panjenengan kalau misalnya sudah memberikan apa? Penjelasan, kasih contohnya. Memang kenapa Ustadz? Ada beberapa alasan ya. Kenapa kita harus ngasih contoh setelah memberikan teori. Alasannya yang pertama, agar memperjelas makna yang diteorikan.
Agar napa? Memperjelas makna, memperjelas maksud. Ke wong kit miki sing ngomong apa nyong ora maksud, jajal langsung bae contone lah. Karena nuwun sewu, kadang kan daya tangkap manusia itu berbeda-beda. Kadang ana sing cukup manggo teori wis jelas paham, alhamdulillah. Tapi enggak sedikit juga ada sebagian dari kita yang butuh dengan contoh. Supaya apa? Supaya enggak salah paham, ya, supaya maknanya itu jelas. Kayak contohnya tadi, kita harus berbuat ihsan. Ihsan siapa? Ya contohnya ngasih makan orang yang kelaparan. Oh, kue ihsan. Atau misalnya kita harus mentauhidkan Allah. Dah tauhid siapa? Seumur-umur nyong dewe, seumur-umur aku nembe tau krungu tauhid dewe apa? Tauhid itu ya tidak mempersekutukan Allah, beribadah cuma kepada Allah, ikhlas dalam ibadah, itu tauhid. Kita harus wudu sebelum sholat. Kalau misalnya kita nggak wudu dulu langsung sholat, sholatnya nggak diterima. Lah contohnya wudu sih kepriwe? Ya dipraktekkan dengan gerakan. Pentingnya memberikan contoh setelah napa? Menyampaikan teori. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memberikan contoh? Supaya memperjelas makna. Alasan yang kedua, karena agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang kedua apa? Agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang pertama, supaya maknanya jelas. Yang kedua, supaya orang itu enggak salah paham. Contohnya, pemateri menyampaikan kita harus tegas kepada anak kita. Itu kan baru teori. Nah biasanya kalau nggak pakai contoh, nanti ada dikhawatirkan ada di antara kita, oh tegas berarti oleh ngamuk-ngamuk gitu. Enggak ya. Tegas sama zolim itu beda ya. Jadi harus ada contohnya. Misal contohnya gimana Ustaz? Guru melarang muridnya untuk nyontek ketika ulangan ya. Tegas tanpa nada yang membentak. Misalnya hari ini ulangan nggak boleh pada nyontek, udah cukup. Kalau galak marah-marah gimana? Sekarang ulangan orang oleh pada nyontek. Kalau ngamuk-ngamuk ya. Atau dengan cara menyakiti misalnya. Ini yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memberikan contoh setelah menyampaikan teori? Karena supaya membantu daya ingat. Supaya apa? Membantu daya ingat ya. Kadang contoh itu jauh lebih mudah untuk diingat daripada teori. Makanya sering kita jumpai Pak Bu, kadang nggih di pengajian-pengajian akbar yang pakai panggung gitu. Biasanya yang orang-orang masyarakat ceritakan itu kisah-kisah cerita nyata maupun cerita yang dipertanyakan kenyataannya yang mereka tangkap. Oh miki pemateri cerita kayak gini. Jadi wingi pas lagi kurban ana wedus nabrak truk. Nah, pengajiannya lucu banget temenan. Ilmu agamanya apa? Apa sih ya miki ya? Bertakwa kayaknya lo.
Nah, bertakwa nang sholat Jumat sih iya juga ya. Secara umum. Mereka yang diingat napa? Contoh. Nah, ini penting sekali. Ya. Di kajian-kajian ilmiah, maka sebisa mungkin harus diiringi dengan contoh-contoh. Nah, masalahnya nyari contoh dan perumpamaan itu adalah sesuatu yang cukup memberatkan, Pak Bu. Serius. Nyari contoh, nyari perumpamaan, ya, nyari permisalan dari teori yang kita sampaikan itu cukup berat, ya. Harus baca buku sana sini atau mengingat kejadian yang pernah kita alami. Jadi nggak mudah, ya. Memang di situ tantangannya. Inilah faedah yang kedua. Pentingnya memberikan contoh setelah apa? Menyampaikan teori. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah balik kertasnya nih. Islam adalah agama kasih sayang. Faedah ketiga apa? Islam adalah agama kasih sayang. Dan ini kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Berarti ini menunjukkan apa? Kasih sayang. Kita harus ihsan terhadap segala sesuatu. Dan yang namanya ihsan niku Pak Bu, patokannya adalah dalil syariat, bukan perasaan manusia. Harus dicatat dan digarisbawahi niki. Napa patokannya? Ihsan niku patokannya napa? Dalil syariat, bukan perasaan manusia. Karena kalau pakai perasaan manusia, banyak ayat-ayat yang kayaknya tidak sesuai dengan perasaan manusia. Banyak hadis-hadis yang ketone kayaknya bertentangan dengan perasaan manusia. Contohnya nopo? Contohnya ayat waris. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat pinten bagian? 2. Wanita 1. Secara perasaan adil napa mboten? Ora adil lah. Secara perasaan, ya. Kombuk lanang masa ulia loro. Nyungke wadon ulia siji kebalik. Ya. Seakan-akan tidak sesuai dengan perasaan. Makanya tadi saya sampaikan patokannya adalah dengan syariat. Contoh lain, napa? Kisos, ya. Loh kayak ingin dipateni, dihukum dengan cara apa? Dibunuh. Kan melasi. Kenapa orang dipenjara bae aja dipateni lah, melasi. Loh jenengan orang melas kalau sing dipateni. Jenengan orang melas karo keluargane sing pada nangis kae. Jangan egois, ya. Dengan dibunuhnya si pembunuh, maka akan ada kehidupan di situ. Dan ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun. Dan di dalam kisos itu ada kehidupan. Si kepriwe. Kisos itu kan membunuh pelaku
pembunuhan. Itu dibunuh kok ada kehidupan, maksudnya pripun? Pripun maksudnya? Dengan dibunuhnya pelaku pembunuhan, maka akan terputus pembunuhan-pembunuhan yang berikutnya. Bayangkan Pak Bu, kalau pelaku pembunuhan cuma di penjara pinten tahun? Hah? Pinten? 5 tahun, seumur hidup kesuwen. Kadang be anak kortinge. 2 tahun mending 6 bulan kok. Metu ya mateni maning, ya. Apalagi kalau itu sudah menjadi profesi, naudzubillah, pembunuh berdarah dingin. Akan ada korban-korban selanjutnya. Maka benar hukumannya adalah dibunuh karena untuk menjaga nyawa. Hukuman potong tangan supaya menjaga apa? Harta. Sing biyen itu ngreok, ketika tangannya dipotong, ya, dipotong, kira-kira sih bisa ngreok mboten? Ya kangelen ya ngreok ya. Ngambil peleme tanggane atau ngambil ayamnya tetangga, ngambil barang-barang tetangga yang itu termasuk barang yang berharga, dipotong tangannya. Ketika dia sudah merasakan hukum itu akan kapok, nggak akan nyuri lagi. Beda halnya ketika maling di penjara, pertama maling ayam, mlebu penjara ketemu maling motor, levelnya munggah, metu ya nyolong motor. Kecekel mlebu penjara maling, ketemu maling mobil, levelnya naik maling, oh metu yang jajal kayak maling mobil. Kecekel mlebu penjara ketemu maling apa? Pesawat. Orang rampung-rampung Pak Bu, dan itu terjadi. Saya pernah mendengar kisah orang yang masuk penjara, dulunya itu cuma maling motor, pas keluar malah maling truk. Kan levelnya apa? Munggah niku. Jajal panjenengan kalau misalnya maling motor kemudian dipotong tangannya, kira-kira bisa maling mobil mboten? Lu anu kunci berat aja ya, nun sewu. Nggak akan maling lagi insyaallah ya. Dan itu yang sesuai dengan syariat. Kisos menjaga nyawa, potong tangan menjaga apa? Harta. Nah siki rajam. Kowe ihsan apa ora Ustaz? Masa anu ming berzina kok ming? Masa anu ming berzina kok dipateni karo kayak gue Ustaz? Ya. Kenapa enggak dipenggal langsung Ustaz? Kan kasihan. Lagi-lagi patokannya apa? Syariat, bukan perasaan. Fikuli roksin rokyun. Setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Kalau agama ini dibangun dengan pendapat setiap orang, kira-kira pendapatnya siapa sing ngarep tinggo? Setiap kita punya pendapat, panjenengan punya pendapat, saya punya pendapat, mereka punya pendapat. Jajal sekarang, kalau misalnya agama ini dibangun dengan pendapat manusia, siapa sing ngarep tinggo pendapatnya? Ya nggak ada. Karena setiap orang itu punya pendapat, rusak agama ini. Makanya dengan syariat patokannya. Ya. Kenapa harus ada rajam? Karena untuk menjaga kehormatan manusia. Supaya nggak terjadi lagi itu perselingkuhan, perzinaan yang orang-orang itu sudah pada menikah. Bayangkan Pak Bu, kalau misalnya orang yang selingkuh kemudian sampai berhubungan badan, naudzubillahi min dzalik, cuma di penjara, itu akan kumat lagi. Karena itu penyakit yang sulit untuk disembuhkan, sulit nggih. Bukan orang mungkin, tapi napa? Sulit. Keluar akan melakukan lagi, besar kemungkinan. Ya. Beda halnya ketika orang yang berzina itu dirajam.
dan disaksikan oleh banyak orang, dan di antara yang menyaksikan itu padahal wis duit draft niku napa catatan nyong isuk arep iki lah mingke. Suatu hari dia melihat ada orang dirajam, kira-kira bakal mikir mboten? Mikir berjuta-juta kali. Lah nyong konek misalnya selingkuh, berzina, dikayak-kayakna, aduh jan isin lah ya mati. Padahal sangune nyong urung akeh. Lho wong wis sadar sangune urung akeh kok arep zina. Kan kebangetan. Jadi ini agama Islam adalah agama kasih sayang, dan patokan kasih sayang itu adalah syariat, bukan perasaan manusia. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Faedah ini kita ambil dari mana, Ustaz? Kita ambil dari hadis ini yang menyebutkan tentang tata cara nyembelih hewan. Bayangkan Pak Bu, kepada hewan saja menyembelihnya itu diatur sedemikian rupa. Mingkewan loh Pak Bu, maring kewan itu diatur dalam Islam, apalagi kepada selain hewan. Jangankan ke hewan, pada hal-hal yang remeh-temeh dalam tanda kutip, seperti masuk kamar mandi, kemudian ketika sudah di dalam kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, niku diatur dalam Islam napa mboten? Diatur. Ini semua menunjukkan sempurnanya Islam. Maka keliru kalau ada orang mengatakan lah wong ming masalah kayak wetok bedi urusi. Justru ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Jajal nang agamamu nuwun sewu. Mlebu kamar mandi diatur apa ora? Nyembelih kewan diatur apa ora? Ketika maaf berhubungan suami istri diatur apa ora? Cuma Islam Pak Bu yang ngatur kayak gitu. Islam adalah agama yang sempurna, maka bersyukur kita lahir dalam keadaan Islam, kita mempelajari Islam, kita telah berada dalam agama yang sempurna. Maka jangan sampai keluar dari agama yang sempurna ini ke agama yang tidak sempurna, ya. Ini faedah yang keempat, Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian yang kelima, setiap kebaikan pasti ada balasannya. Setiap kebaikan pasti ada balasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik terhadap segala hal, yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang berat. Kita diperintahkan untuk ihsan, maksimal totalitas, dan itu semua pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik meskipun itu cuma sebesar zarah. Zarah niku napa? Ya, para ulama menggambarkan atom. Sebagian yang lain mengatakan kalau ada benda yang lebih kecil dari atom, itulah zarah. Jadi sesuatu yang sangat kecil sekali. Itu kalau kita lakukan kebaikan sebesar itu akan dibalas sama Allah. Demikian pula dengan keburukan. Maka jangan sampai kita sepelekan, kita remehkan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita, yang kita amalkan. Semoga dengan yang kecil itu, yang atas izin Allah, kita ditolong di hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 faedah dari hadis ke-17. Yang pertama apa tadi? Pentingnya napa Pak, Bu? Sangat ditekankan untuk memaksimalkan berbuat baik. Yang kedua,
pentingnya memberikan contoh setelah menyampaikan teori. Yang ketiga, Islam adalah agama kasih sayang. Yang keempat, Islam agama yang sempurna. Dan yang kelima, setiap kebaikan pasti ada balasannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.